Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara uji material nomor 7 tahun 2017 terkait pemilihan umum, yaitu syarat usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Brahma Aryana. Sidang berlangsung Rabu siang di Gedung MK Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unusia Brahma Aryana. Dalam pembacaan putusan, disebutkan bahwa putusan MK nomor 90 PUU 10 2023 dinilai tidak cacat hukum oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Tetapi justru menegaskan bahwa putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Putusan itu dijatuhkan oleh 8 hakim MK diketuai oleh Suhartoyo tanpa melibatkan Anwar Usman yang dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan MK. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menanggapi ditolaknya gugatan uji materi terkait perkara nomor 141 PUU 21 Romawi 2023 tentang syarat usia minimal Capres-Cawapres, kuasa hukum pemohon yakni Victor Santoso Tandiasa menyatakan menerima putusan MK tersebut. Meski begitu, ia menyayangkan bahwa legitimasi pemilu yang akan berjalan tidak cukup kuat. MK sebenarnya sudah mengakui bahwa putusan 90 itu keliru karena untuk tingkat wali kota jenjangnya masih sangat jauh dari presiden. Itu diakui oleh MK. Tapi kemudian dilempar ke pembentuk undang-undang. Sementara itu, pemohon Brahma Aryana menyatakan seharusnya syarat alternatif calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun yang bisa mengajukan diri dalam kontestasi Pilpres haruslah memiliki pengalaman kepala daerah setingkat provinsi, dalam hal ini gubernur. Kalau terhadap putusan ini, ya sebagaimana tadi udah disampaikan sama kuasa hukum saya, Bang Victor, bahwa memang legitimasi pemilunya ini masih sangat lemah gitu. Dan itu tadi yang saya garis bawahi, MK ternyata mengakui bahwa dalam putusan 90 seharusnya yang paling tepat sebagai syarat alternatif umur 40-nya itu selevel gubernur, karena yang paling mendekati, atau tadi disebutkan bahwa tingkat provinsi itu seperti miniatur negara dalam tingkat rendah, harusnya itu. Cuma kan akhirnya itu dimanfaatkan sama salah satu paslon yang ada sekarang dalam putusan 90 kemarin. Iya, paling upaya paling dekatnya mendorong kepada legislator ya DPR untuk segera menindaklanjuti putusan MK yang tadi, karena MK sudah mengamanatkan dan kalaupun dirubah itu berlakunya untuk 2029. Itu sih paling kan. Meski menyayangkan keputusan MK, pihak pemohon dan kuasa hukumnya bisa menerima keputusan MK tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi ulang atas batas usia Capres-Cawapres yang sebelumnya berubah oleh putusan MK nomor 90 tahun 2023. Kita bahas sedikit malam hari ini bersama narasumber agar semuanya lebih jelas. Ada pakar hukum tata negara STH Indonesia Jentera, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Biv, selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam, Mbak. Mbak Bivitri, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Mbak Biv, kalau misalnya kita melihat dan ada beberapa diskusi juga bahkan sebelum ini diujikan dan kemudian akhirnya ditolak, apakah betul memang sejak awal agak berat untuk meloloskan uji materi berkaitan dengan materi ini? Menurut saya sih agak berat kalau perhitungannya adalah perhitungan politik, Mbak. Jadi kalau perhitungannya adalah penalaran hukum yang wajar, menurut saya tidak terlalu berat. Jadi kemarin memang kami sempat berdiskusi juga, dan sebenarnya kalau dari logika atau penalaran hukum yang kalau mau konsisten saja dengan putusan 90, sebenarnya akan kelihatan dengan mudah kira-kira komposisinya akan dikabulkan sebenarnya. Nah, tapi memang waktu kemarin kami diskusikan, kami juga ragu-ragu dengan keberanian hakim. Ketika kalau hakim melihat dampaknya, dalam arti ada kekhawatiran akan mempengaruhi proses pemilu, maka ya akan terjadi seperti yang hari ini sudah terjadi itu. Karena sebenarnya yang dimintakan oleh para pemohon ini tadi sudah diwawancara juga, kan sebenarnya untuk memberikan kejelasan penafsiran atas putusan 90 itu, sehingga tidak membuat sesuatu norma yang baru juga,
seharusnya sih tidak terlalu berat untuk memutus kalau dasarnya adalah penalaran hukum yang wajar. Jadi kalau Anda lihat dari putusan pada hari ini yang menolak untuk uji materi ini, apa saja pertimbangannya? Apakah betul kemudian ada pertimbangan yang lebih besar, katakanlah yang tadi saya kutip dari Anda, ada pertimbangan ketakutan mempengaruhi proses pemilu yang saat ini sudah berlangsung? Ya, ketakutan dalam arti kekhawatiran begitu ya, bahwa putusan ini akan berdampak secara politik. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Nah, kalau resminya atau kalau kita baca pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, memang formalnya adalah mereka katakan ini mereka ingin kembalikan lagi kepada pembentuk undang-undang. Nah, ini yang menurut saya jadi nggak konsisten. Karena dalam putusan 90 itu harusnya memang dikembalikan kepada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, tapi diambil alih oleh mereka sendiri sehingga mereka memutuskan waktu itu mengabulkan, kan begitu. Nah, seharusnya cara untuk mengoreksinya adalah dengan menerima dulu, maksud saya untuk membuat argumen bahwa mereka sekarang patut untuk memeriksanya kembali, baru kemudian bisa dikabulkan untuk mengoreksi apa yang telah terjadi. Nah, menurut saya itu sebenarnya yang semestinya bisa mereka putuskan. Satu-satunya penjelasan menurut saya adalah ketika mereka kemudian mempertimbangkan, ya kalau misalnya mereka mengabulkan, memang dampaknya secara politik itu akan luar biasa. Karena akan jadi pertanyaan kan, Mbak. Betul. Misalnya apakah ini punya pengaruh terhadap paslon nomor 2 dan seterusnya. Pada saat yang sama kemudian juga ada gerakan untuk melawan putusan yang kemarin dihasilkan oleh MK, tentu melalui jalur hukum, ada uji formil ya Mbak Bif, kalau tidak salah ada uji formil, pasal 169 huruf Q, diajukan Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar. Apakah ini justru lebih kuat posisinya? Karena jika kita bicara soal uji formil, di situ kemudian bisa memasukkan pertimbangan dengan keterlibatan Anwar Usman yang kemudian sudah dibuktikan kemarin oleh MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Sebenarnya kita harus terangkan dulu nih bahwa memang upaya untuk mengoreksi dalam tanda kutip ya putusan 90 itu sebenarnya kan putusan MK final dan mengikat. Jadi satu-satunya cara untuk memeriksa kembali adalah dengan masuknya perkara-perkara baru. Nah, memang ada 4 perkara. 3 uji material, 1 uji formil. Jadi kalau ke MK itu memang bisa uji proses, namanya uji formil, bisa uji substansi, namanya uji material. Nah, perkara 141 yang hari ini putus itu adalah uji material. Perkaranya Denny Indrayana itu uji formil. Masalah mana yang lebih kuat? Ya saya kira pada dasarnya sih sama saja, karena di titik ini kita bisa beradu argumen dengan para hakim ya, tapi pada akhirnya ya para hakim harus punya ketegasan untuk melihat situasi yang ada. Tapi bisa jadi memang uji formil ini akan menarik sekali karena mempersoalkan proses pembuatan putusan 90. Kalau masalah Anwar Usmannya tidak ikut sih sebenarnya dalam perkara 141 ini yang baru hari ini putus, Pak Anwar Usman sudah tidak ikut karena pemohon sudah menggunakan hak ingkarnya kan. Nah, cuma argumentasinya itu yang tentu saja MK masih ingin mencoba balik lagi konsistensinya kepada yang dulu, yaitu untuk mengembalikan persoalan ini kembali kepada pembentuk undang-undang. Jadi harapannya tentu saja putusan atau perkara yang Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar itu yang diperkuat oleh semua pihak supaya MK tidak lagi punya keraguan soal apa putusan yang harus dia keluarkan. Mbak Bif, kalau melihat beberapa proses yang saat ini memang sedang berlangsung seperti yang tadi Anda sampaikan, ada 3 uji material dan 1 uji formil. Perlawanan secara hukum itu betul masih harus dilakukan dan apalagi sebenarnya opsinya, Mbak Bivitri? Menurut saya harus sekali dilakukan karena yang kita lihat sekarang ini kan kita harus tekankan betul ya Mbak ya, bahwa ini bukan soal kita mau menjegal paslon tertentu, bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana pemilu kita ini dari awal sampai akhir nanti itu benar-benar jujur dan adil. Nah, yang terjadi kemarin itu kan ketidakadilan karena ada benturan kepentingan dengan ketua MK yang sekarang sudah dipecat itu. Tapi kita harus melihat pemilu itu sebagai satu rangkaian yang utuh, bukan hanya 14 Februari 2024,
tapi mulai dari pencalonan itu harus jujur dan adil. Nah, ini harus diperbaiki dari awal sehingga pemilu kita betul-betul punya legitimasinya nanti, dan siapapun nanti yang menang yang akan dihasilkan adalah pemerintah yang punya legitimasi. Sebenarnya kepentingannya di situ untuk terus-menerus melakukan perlawanan secara hukum supaya putusan MK yang memang luar biasa ngaco itu sudah terbuktikan ya oleh Majelis Kehormatan MK ngaconya itu benar-benar bisa diperbaiki supaya pemilu kita lebih legitimate dan demokrasi kita jadi nggak dipandang mundur dengan adanya model nepotisme dalam pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Mbak Bivitri, kita melihat nanti saja perkembangannya seperti apa dari uji formil yang kemudian diajukan dan juga ada beberapa proses hukum yang juga masih terus dilakukan. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih.